Madridista, mau outfitmu kelihatan beda saat nobar? Atau pengen ngeledek fans sebelah karena 0 trofi? Buat mengenang momen bersejarah, Starting 11 luarin merchandise kaos spesial edisi Real Madrid Super Cup 2024 winner. Info aja nih Madridista, setelah pre-order kami tutup, kaos ini tidak akan dicetak ulang. Buruan, pre-order sekarang. Klik website di deskripsi ya. Paulo Dybala baru saja menyatakan bahwa dirinya akan bertahan di AS Roma. Keputusan ini terasa mengejutkan, pasalnya Dybala baru saja menyatakan bahwa dirinya bakal meninggalkan AS Roma dan menerima tawaran klub Arab Saudi Al-Qadisiyah. Dybala bahkan sudah pamitan dengan rekan-rekan setimnya dan juga para fans. Tawaran Al-Qadisiyah sejatinya adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Dybala akan mendapat kenaikan gaji yang signifikan. Namun pada akhirnya, mantan pemain Juventus itu menolak tawaran tersebut dan memilih bertahan. Lalu, apa yang membuat Dybala pada akhirnya menolak setelah sempat mengiyakan tawaran Al-Qadisiyah? Sebelum menonton videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya bisa terus mengikuti video-video menarik dan update dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. 2 tahun yang lalu, Paulo Dybala menghadapi situasi sulit. Pemain asal Argentina itu sempat tidak masuk ke dalam rencana Juventus. Padahal kala itu, Dybala sempat memperpanjang kontrak lebih dahulu. Pada akhirnya, Dybala meninggalkan Juventus dan bergabung dengan AS Roma. Berawal dari sambutan begitu meriah dalam momen perkenalannya, Dybala pada akhirnya menunjukkan komitmennya untuk Elupi. Musim lalu, Dybala menjadi tulang punggung AS Roma dengan mencatat 28 penampilan di berbagai ajang. La Joya mengumpulkan total 13 gol dan 9 assist dari 28 penampilan tersebut. Sayangnya, dengan kontrak yang hanya tersisa 1 tahun pasca berakhirnya musim 2023-2024, desas-desus kepergian Dybala makin gencar menggema. Tawaran dari klub lain akhirnya datang, tepatnya dari klub Arab Saudi Al-Qadisiyah. Menurut kontrak Dybala, Al-Qadisiyah bisa menebus Dybala dengan harga terbilang murah, hanya 12 juta euro. Meski bandrol yang dipasang Roma terbilang murah, tawaran dari Al-Qadisiyah bisa dibilang menggiurkan. Pasalnya, menurut beberapa sumber, Roma memang sedang mencari cara melepas sang pemain. Alasannya Roma ingin memangkas anggaran gaji Dybala yang berada di kisaran 7,5 juta euro di tahun kedua sang pemain. Bagi Dybala, tawaran Al-Qadisiyah juga sangat menggiurkan. Pasalnya klub Arab Saudi itu menawarkan bayaran hingga 75 juta euro dengan durasi kontrak selama 3 tahun. Itu artinya Dybala akan menerima gaji hingga 25 juta euro tiap tahunnya. Tawaran ini praktis menjadi sebuah ujian buat Dybala yang harus memilih antara uang atau sebuah loyalitas. Tak lama sebelum musim kompetisi 2024-2025 bergulir, sebuah keputusan mengejutkan datang dari beberapa media. Dybala yang terkenal loyal dikabarkan pada akhirnya luluh dengan tawaran Al-Qadisiyah. Tawaran gaji hingga 25 juta euro per tahun pada akhirnya sempat menggoyahkan iman Dybala. Berawal dari pertemuan antara sang agen dengan perwakilan Al-Qadisiyah, Dybala dikabarkan pada akhirnya mempertimbangkan tawaran klub Arab Saudi tersebut. Padahal sebelumnya, hengkang dari AS Roma sama sekali bukan opsi yang dipertimbangkan Dybala. AS Roma di sisi lain juga tidak punya pilihan lain selain menjual Dybala demi menyelamatkan anggaran klub. Sehingga cerita keputusan Dybala meninggalkan AS Roma tampak sudah bulat. Kedatangan Dybala menuju Al-Qadisiyah tinggal menunggu waktu. Bintang asal Argentina tersebut bahkan dilaporkan sudah pamit dengan rekan-rekan setimnya. Dybala tampaknya sudah benar-benar memutuskan untuk pergi. Tentu saja keputusan Dybala ini bertentangan dengan kabar yang beredar sebelumnya. Ketika rumor kepergian sang pemain mulai merebak, Dybala dikabarkan bakal bertahan. Tidak ada perbincangan sama sekali mengenai kepindahan. Meskipun Roma telah mempersiapkan Dybala untuk bernegosiasi dengan klub peminatnya termasuk Al-Qadisiyah.
Ketika kepindahan menuju Arab Saudi sudah di depan mata, Dybala pada akhirnya membatalkan keputusannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan Dybala untuk bertahan di AS Roma. Mulai dari fans, keluarga, hingga rekan-rekan setimnya yang kompak meminta Dybala bertahan di ibu kota Italia. Keluarga memainkan peran penting akan keputusan Dybala. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, istri dan ibunya sama sekali tidak tertarik pindah ke Arab Saudi. Lalu, permintaan rekan-rekan setim Dybala, termasuk Leandro Paredes dan Matías Soler, yang memintanya untuk bertahan, menjadi pertimbangan berikutnya buat sang pemain. Terakhir, keputusan Dybala untuk bertahan tampaknya lebih banyak dipengaruhi oleh rasa cintanya pada fans. Sedari awal, rumor kepergian Dybala dari Roma ditanggapi keras oleh para fans. Bahkan para fans sempat meninggalkan pesan di salah satu sudut pusat latihan Roma, Trigoria, yang berbunyi, "Jangan jual Paulo." Dari awal kedatangannya ke ibu kota Italia, fans Roma tampaknya sudah menaruh ekspektasi besar pada sosok Dybala. Ini dapat dilihat dari bagaimana ramainya para fans yang memadati Palazzo della Civiltà pada momen perkenalan sang pemain. Bahkan, momen ini diakui Dybala sempat membuatnya merinding dan menjadikannya pelecut semangat untuk membuktikan komitmennya buat Roma. Para fans tahu kalau musim ini kemungkinan bakal jadi musim terakhir Dybala berkostum Roma. Untuk itu dalam setiap sesi latihan, selalu saja ada fans yang menunggu sang pemain di luar Trigoria. Para fans ini seringkali memberi hadiah-hadiah kecil dengan maksud tersirat agar sang pemain bertahan dan membatalkan keputusannya pindah ke Arab Saudi. Tepat sebelum laga Giornata kedua antara AS Roma kontra Empoli, saga transfer Dybala ke Al-Qadisiyah resmi berakhir. Beruntung bagi para fans Roma karena ending saga transfer ini terjadi sesuai harapan mereka. Dybala memutuskan untuk bertahan kendati sempat diisukan segera menyegal kesepakatan dengan klub Arab Saudi. Lewat sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Dybala menulis caption "Sampai jumpa di hari Minggu". Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai postingan tersebut. Namun lewat kolom komentar, Leandro Paredes menjelaskan bahwa makna postingan tersebut berarti La Joya bakal bertahan di AS Roma. Sekali lagi keputusan Dybala untuk bertahan membuktikan bahwa sosok pemain Argentina ini adalah sosok yang loyal. Dybala sejatinya tidak kepikiran untuk meninggalkan Roma karena uang, namun mungkin karena klub tidak punya banyak pilihan demi menyelamatkan anggaran. Dybala terpaksa mengalah dan memilih hengkang ke Arab Saudi. Mengingat kembali momen ketika Dybala meninggalkan Juventus, pemenang Piala Dunia itu juga menghadapi situasi serupa. Kini, setelah memutuskan bertahan, Dybala tentunya mengusung ambisi baru di musim 2024-2025. Musim lalu, Roma gagal menjadi pesaing gelar setelah hanya berhasil finish di urutan ke-6 klasemen akhir dengan mengumpulkan 63 poin. Sekarang, dengan bertahannya La Joya, Roma pastinya mengusung ambisi yang sama, yakni bersaing demi gelar juara. Keputusan Dybala bertahan setidaknya menjadi pelepas dahaga buat para fans yang memang mengharapkan ending demikian. Sekarang tinggal bagaimana cara Roma menentukan strategi demi memberikan gelar yang selama ini dinantikan para penggemar. Lantas apakah bertahannya La Joya akan membuat Roma makin kompetitif musim depan? Tulis pendapat Football Lovers di kolom komentar ya.